itu. Kemudian yang kedua yang baru-baru saja ini adalah penggratisan SD dan SMP, ya, kecuali madrasah yang dan swasta yang negeri dan swasta, ya. Jadi ini satu challenge buat kita lagi, kita dapat mengafirmasi kebijakan itu agar kita bisa melaksanakan dengan tertib di daerah. Pertama saya sampaikan ke Bapak dan Ibu semuanya adalah berkaitan dengan sekolah rakyat, ya Pak. Ini juga harus kita laksanakan. Tetapi memang persoalan yang kita hadapi adalah berkaitan dengan penyediaan lahan. Ya tentu Bapak dan Ibu bisa maklumi posisi kita di kota yang terbatas sekali lahan. Kemudian juga standar penyediaan lahannya juga tentu tidak mudah untuk kita dapatkan di kota. Tetapi saya sedang berenung-renung Bapak dan Ibu semuanya. Kebijakan ini tetap harus kita laksanakan, ya, karena ini menjadi skala prioritas dari pemerintah. Maka kemarin saya berdiskusi dengan Pak Kepala Dinas, ya, untuk kita bisa memanfaatkan sekolah yang sudah ada. Kira begitu, ya. Sekolah nanti sekolahnya yang mana, ya, nanti tentu ada yang kita berikan, kita kriteriakan nanti sekolah mana yang kita jadikan, karena ini juga sekolah rakyat ini kan ada boarding schoolnya, Bu, Bapak dan Ibu semuanya. Jadi kan tentu kalau boarding school pasti kan nginep kan anak-anak, ya. Dan itu tuh ada konsekuensi dari aspek pembiayaan dan lain-lain, ya. Jadi ini akan kita coba nanti kita bicarakan, sekaligus juga nanti kita minta pendapat arahan dari pemerintah pusat, apakah kira-kira model seperti itu bisa disetujui atau tidak, ya. Jadi ini satu langkah yang kita lakukan, bahwa memang dalam hal sisi lain kita tidak mampu penyediaan lahan, tetapi di sisi lain kebijakan dan program ini kita secara politis harus tetap bisa melaksanakan itu, ya, Bapak dan Ibu, untuk dimaklumi. Kemudian yang berkaitan dengan itu nanti yang kebijakan yang baru ya keluar dari MK kemarin, itu tentu juga nanti menjadi pemikiran kita lebih lanjut. Jadi Bapak dan Ibu semuanya, tentu tantangan pendidikan ke depan semakin besar, tuntutan kepada Bapak dan Ibu juga semakin tinggi. Tetapi saya percaya Bapak dan Ibu guru mindsetnya itu terus bisa bertumbuh gitu. Maksud saya begini, kita kan tidak selalu dituntut untuk menjadi menjadi hebat lah. Kita tidak selalu dituntut untuk bisa menjadi sempurna, tetapi dengan pengalaman, experience yang kita punya, kemudian juga dengan pemahaman terhadap apa yang kita miliki, latar belakang Bapak dan Ibu semua sebagai tenaga pendidik, kita harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat, ya, terutama anak-anak didik kita. Dan saya yakin bahwa Bapak dan Ibu semuanya melalui PGRI dan melalui kebijakan Dinas bisa mengeksplorasi kesempatan-kesempatan Bapak dan Ibu semuanya, ya. Kemudian bisa membangun relasi yang baik antar sesama guru, kemudian juga peka terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perkembangan zaman dan tuntutan anak murid kita sekarang ini. Jadi satu penekanan saya, Ibu Bunda guru, nah ini juga menjadi perhatian berkaitan dengan persoalan krisis mental yang dihadapi oleh anak-anak kita, ya. Tolong ini diperhatikan, ya, agar sentuhannya nanti Bapak dan Ibu khususnya melalui Bunda guru itu bisa juga menyentuh wilayah itu, ya. Beberapa kasus-kasus yang kita dapati beberapa belakangan ini, anak-anak kita itu sangat rentan sekali, rapuh sekali anak-anak kita sekarang, ya. Maka saya berharap nanti melalui fungsi-fungsi yang disematkan kepada Ibu itu bisa melaksanakan berkolaborasi dengan PGRI untuk kepada anak-anak kita semuanya, ya. Ya, termasuk juga saya minta sebagai ketua PKK juga, sebagai Bunda PAUD juga, sebagai Bunda Literasi juga, itu harus bisa dikombinasikan lah tugas-tugas itu, dikolaborasikan dengan tanggung jawab itu, ya. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, ya, saya pernah mendengarkan kata-kata orang bijak, ya. Saya kira Bapak dan Ibu semuanya barangkali yang lebih paham itu. Kasta tertinggi seorang guru, katanya begitu, Pak, ya.
bukan guru yang mendapatkan gelar master, bukan guru penggerak, bukan guru yang memiliki ilmu kemampuan tinggi, tetapi guru yang setiap saat kehadirannya selalu dirindukan oleh anak-anak murid ya, siswa. Jadi saya percaya sebenarnya itu bisa Bapak dan Ibu semua dengan kondisi anak-anak kita sekarang, pendekatan secara emosional dan memahami seluruh anak-anak kita sekarang dengan kondisi-kondisi psikologis mereka, ya kita dituntut lebih daripada sekedar pedagogis, lebih sekedar dari transformasi dan pengetahuan, tapi kita libatkan anak kita juga untuk bisa berpikir kritis, libatkan anak-anak kita juga supaya lebih kreatif. Dan saya katakan selalu saya katakan bahwa relasi guru dan murid sekarang kan berubah dia Pak. Kalau dulu kan guru ini waduh luar biasa wibawanya, seremnya gitu Pak ya. Bahkan guru di sekolah tertentu aja kadang-kadang di sekolah itu ditahu Pak guru ini di sana ada Pak guru ini yang galaknya ampun gitu Pak ya. Tapi sekarang kan sudah cair betul. Guru bisa menjadi sahabat daripada anak murid pun bisa menjadi sahabat daripada guru ya, karena memang situasi zaman memaksa seperti itu dan kita memposisikan diri memang harus beradaptasi dan kondisi itu. Ya maka saya melalui PGRI ya tentu tidak hanya menjembatani kepentingan berkaitan dengan kebutuhan guru, tetapi juga saya harap harus masuk ke wilayah itu ya untuk bisa menyesuaikan beradaptasi dengan kebutuhan zaman saat ini. Ya baik, saya kira sekedar itu dari saya Bapak dan Ibu semuanya, karena sudah ngebang ya, yang di tengah ini sudah hendak kompromi lagi. Disediain makan enggak Pak? Insyaallah. Kalau enggak saya ule ini. Ya, kita diundang jam segini Pak. Oh iya. Konsekuensi yang keluar ya. Iya. Konsekuensi ngundang jam segini. Ya, jadi ya begitulah kira-kira Pak dan Ibu semuanya. Saya minta maaf, saya tidak membersamai pakai baju yang saya dikasih tadi jas, tapi karena memang kebetulan saya sedang memantau ada sedikit kondisi yang kami selesaikan di wilayah Pondok Prasi di Ampenan ya, jadi alhamdulillah semua sudah bisa berjalan lancar lah. Ya. Oh ya. Ya kemarin sudah saya setujui Pak untuk sekretariat itu, kemarin permohonan dari PGRI sudah saya setujui. Ya. Di apa namanya tempatnya itu? Ya di Kodi Asri dekat deretan KPU lama itu kan, nggak salah ya Pak Imam ya? Dinas tenaga kerja dulu ada di situ. Jadi satu ada tempat wadah untuk berhimpun di sana, untuk berkhidmat di situ, berkumpul sambil coba menjadi wadah untuk mencari solusi terhadap persoalan pendidikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.